Halo teman-teman, kalau dipikir-pikir VR Motor Indonesia diam-diam selalu memiliki produk yang menakjubkan. Salah satunya seperti VR V1. Siapa sangka kalau merek sepeda motor yang masih sering dianggap sebelah mata ini malah pernah lebih dulu mengisi segmen big scooter di tanah air sebelum Yamaha dengan X-Max dan Honda dengan Forza 250-nya. Tidak hanya satu, bahkan rumornya VR Motor Indonesia sampai memiliki 3 model skuter bongsor yang dipasarkan di tanah air. Jadi ceritanya si VR V1 punya adik nih, namanya VR V2. Skutik yang dilahirkan sekitar 2 tahun sejak VR V1 pertama rilis. VR V2 ini menganut gaya yang sangat kental ala motor touring, dikarenakan pada seri ini, windshield-nya memiliki profil agak tegak, lebar, dan tinggi. Dengan headlamp yang tetap besar lebih melancip sehingga tampak lebih agresif jika dibandingkan dengan VR V1. Bahkan menurut saya secara pribadi, desain pada bagian depan VR V2 ini mirip-mirip dengan Suzuki Burgman 400. Agresifnya bagian depan ini diikuti dengan desain bodi dari tengah ke belakang yang nampak elegan, tapi khas ala skutik merek Taiwan dengan bentuk lampu belakang agak segitiga dan tidak melancip. Yang paling khas dari bagian belakang skutik Taiwan adalah lampu sein berada dalam satu reflektor bersamaan dengan stop lamp-nya. Yang saya pribadi suka dari VR V2 ini adalah stangnya sudah model tercover. Jadi area kemudi terlihat lebih kekar dan mantap. Hanya saja sayang sekali sangat sulit menemukan jejak digital skutik langka ini, sehingga saya tidak bisa mendapatkan info tentang tampilan pada panel speedometernya. Tapi, saya cukup terkejut karena pada skutik ini sudah terdapat fitur entertainment berupa musik player. Diketahui kalau skutik ini bisa memutar musik dengan input melalui USB atau slot kartu memori yang tersedia di bagian bawah stang. Terlihat juga sekumpulan tombol yang terlihat di samping rumah kunci kontak. Menurut saya, fitur ini cukup luar biasa bagi orang yang suka mendengarkan musik seperti saya. Dan dengan adanya fitur audio ini, tidak mengurangi jatah kompartemen penyimpanan barang. Masih tetap ada di bagian bawah kanan dan kiri stang dengan ukuran yang cukup luas. Lalu jika dilihat dari ukuran joknya yang lebar, sepertinya bisa kita tebak kalau kapasitas bagasi di bawah joknya juga sangat luas. Oh iya, pada VR V2, joknya tidak terpisah seperti VR V1 yang bisa terbuka terpisah antara depan dan belakang. Lalu bagaimana dengan performa mesinnya? Apakah lebih baik dari VR V1? Jawabannya bisa iya, tapi bisa juga tidak. Bisa iya karena VR V2 memiliki kapasitas mesin 250 cc dan sudah menggunakan radiator sebagai sistem pendinginan mesinnya. Lalu bisa tidak karena VR V2 ini masih menggunakan karburator. Meskipun mesinnya jika dilihat sekilas seperti meniru Benelli Zafereno 250cc. Tapi, kalau memang basic mesinnya juga menggunakan mesin Benelli Zafereno, sepertinya kita bisa memperkirakan output powernya sekitar 20,78 HP dan torsi maksimum adalah 20,83 Nm. Tapi perlu dicatat kalau angka barusan hanya perkiraan saja, karena dilihat dari kemiripan pada cover CVT. Namun sangat disayangkan, tampilan seelegan ini ditambah cita rasa motor gede untuk touring yang dilengkapi mesin yang memiliki output power cukup besar, tidak dilengkapi dengan fitur tambahan yang melimpah seperti rem ABS, traction control system, atau riding mode. Salah satu kendalanya adalah karena masih menggunakan karburator dan untuk menekan biaya produksi sehingga skutik bongsor ini dijual di kisaran harga sekitar 29 juta rupiah. Pada tahun segitu dengan budget segitu, mungkin masyarakat lebih tertarik memboyong NMAX atau PCX karena brandnya sudah familiar, terjaminnya kemudahan spare part, dan juga sudah dibekali beberapa fitur yang tidak ada pada VR V1 maupun VR V2. Di antaranya adalah rem ABS dan pengkabutan injeksi. Meskipun skutik VR terlihat lebih besar, tapi banyak poin penting yang terlewat untuk disematkan dan dikembangkan oleh VR. Andai saja VR mau mengevaluasi dan berbenah, mengikuti keinginan konsumen pasar tanah air, seharusnya VR masih bisa bersaing ketat dengan pabrikan besar Jepang. Mengingat sampai saat ini tren skuter matic masih merajalela menyamai tren motorsport kopling manual, terutama bagi mereka yang ingin upgrade dari penggunaan 150 cc menjadi menggunakan 250 cc.
Sekiranya sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.